Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Rohmatil Fatih dengan NIM 220120404065 dari kelas TIB 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan komputer tentang model infrastruktur jaringan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari infrastruktur jaringan, perbedaan jenis infrastruktur, dan pembagian jenis-jenis jaringan komputer. Sebenarnya apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Secara keseluruhan, infrastruktur memiliki dua macam, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Infrastruktur fisik yaitu sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Sedangkan infrastruktur logikal adalah infrastruktur logikal dari suatu jaringan bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan atau mengatur dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Berikut adalah pembagian jenis-jenis jaringan komputer. Pembagian jenis jaringan komputer ada 7. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber data, yang kedua berdasarkan cakupan, yang ketiga berdasarkan aksesnya, yang keempat berdasarkan cara membangunnya, yang kelima berdasarkan topologi, yang keenam berdasarkan penggunaan kabel, dan yang ketujuh berdasarkan siarannya. Berikut adalah pembagian jaringan berdasarkan sumber data. Yang pertama yaitu jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan yang kedua berdasarkan pembagian sumber data yaitu jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jaringan yang merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Perbedaan antara jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat cerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Pada pembagian jenis jaringan yang kedua, yaitu terdapat pembagian jenis jaringan berdasarkan cakupan. Pada pembagian jenis jaringan ini, yang pertama yaitu terdapat Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi, seperti pada komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet, seperti contoh Bluetooth atau IRDA. Jenis jaringan berdasarkan cakupan yang kedua yaitu Local Area Network atau LAN. Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana, seperti contoh lab komputer. Jaringan yang ketiga dari jenis jaringan berdasarkan cakupan yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km.
Yang terakhir dari jenis jaringan berdasarkan cakupan yaitu Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dan dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik atau kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang luas akan membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Pembagian jenis jaringan yang ketiga yaitu jenis jaringan berdasarkan aksesnya, yang memiliki 3 jaringan. Yang pertama yaitu intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu jaringan internet. Jaringan internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet ini dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW. Baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun itu. Jaringan yang ketiga berdasarkan aksesnya yaitu jaringan ekstranet. Jaringan ini adalah jaringan intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibanding intranet. Ekstranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Pembagian jenis jaringan yang keempat yaitu jenis jaringan berdasarkan cara membangunnya. Pembagian jenis jaringan ini memiliki 2 macam jaringan. Yang pertama yaitu ad hoc. Ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya yang sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri minimal 2 komputer yang masing-masingnya dapat bekerja sebagai server dan dapat bekerja sebagai klien atau peer-to-peer. Yang kedua yaitu jaringan infrastruktur mode. Jaringan infrastruktur mode adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak dapat tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Pembagian jenis jaringan yang kelima yaitu jenis jaringan berdasarkan topologi. Jaringan yang pertama dari jenis jaringan ini yaitu topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah dan topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Tetapi jaringan topologi bus ini memiliki kekurangan, yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan ini putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini dan topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Jaringan kedua dari jenis jaringan berdasarkan topologi yaitu ring topologi. Kelebihan jaringan ring topologi ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Tetapi kekurangan pada topologi ring ini adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node, dan troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Jaringan yang ketiga dari jenis jaringan berdasarkan topologi yaitu topologi star. Kelebihan dari topologi star ini yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, dan bersifat fleksibel serta tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus.
Dan kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan pada jaringan ini yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Pada urutan keempat dari jenis jaringan berdasarkan topologi yaitu topologi extended star. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada urutan kelima yaitu ada topologi hierarkikal. Adalah sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan ke node atau simpul secara bertahap, dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah, seperti contoh gambar di bawah. Jaringan yang keenam atau jaringan yang terakhir dari jenis jaringan berdasarkan topologi yaitu topologi mesh. Kelebihan topologi mesh ini yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir jika adanya tabrakan data atau kolision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik, tetapi topologi ini memiliki kekurangan, yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel, sehingga akan memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Pembagian jenis jaringan yang keenam yaitu berdasarkan penggunaan kabel. Terdapat dua macam jaringan, yaitu jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Contoh dari dua jaringan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Pembagian jenis jaringan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jenis jaringan berdasarkan siarannya, yang memiliki tiga macam jaringan. Yang pertama yaitu unicast 1:1. Yang kedua multicast 1 ke grup, dan yang ketiga broadcast 1 ke semua. Contoh jaringan dapat dilihat pada gambar di bawah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun kurang penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.